Ya, sementara itu warga yang telah mendaftarkan mudik gratis dari Pemprov Jakarta hari ini mendatangi kantor di Subterminal Rawamangun, Jakarta Timur untuk verifikasi data. Program mudik gratis pada tahun ini dibagi dalam 3 klaster pendaftaran. Hari ini memasuki verifikasi data peserta mudik gratis klaster ketiga untuk tujuan Wonogiri, Kediri, Malang, hingga Semarang. Jadwal verifikasi data berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Maret 2026. Di masa mudik tahun ini, Pemprov DKI Jakarta membuka kuota 26.440 penumpang dengan 661 unit bus serta 900 sepeda motor yang diangkut menggunakan 30 truk. Anissa Rizkia akan melaporkan langsung dari kantor di Subterminal Rawamangun, Jakarta Timur untuk informasi terkini verifikasi peserta mudik gratis Pemprov. Selamat siang Anissa, bagaimana antusiasme warga pada saat mudik gratis di tahun ini? Iya, tentunya animo dari masyarakat untuk mengikuti program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta sudah terlihat sejak pagi tadi hingga siang hari ini masih banyak warga yang melakukan verifikasi, di mana kalau dibandingkan tahun lalu ini hanya 22.000 penumpang yang dapat menjalani program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Di tahun ini ditambah kuotanya menjadi 26.440. Dan saya akan tunjukkan Wiki dan juga pemirsa bagaimana proses verifikasi yang sebelumnya para calon pemudik ini sudah melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman resmi yakni mudikgratis.jakarta.go.id. Kemudian para calon pemudik ini wajib membawa ID registrasi, kemudian membawa beberapa berkas seperti KTP, kemudian ada KK, dan bagi Anda yang membawa kendaraan bermotor roda 2, ini wajib menyertakan STNK. Selain itu, Wiki, memang kalau dilihat ini animo masyarakat begitu luar biasa, di mana satu akun ini hanya bisa mendapatkan 4 tiket mudik gratis. Dan setelah itu akan langsung diberikan kepada petugas untuk nantinya dicek terlebih dahulu, dan setelah itu akan diberikan tiket. Dan rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 17 Maret 2026. Saya akan coba bertanya kepada salah satu calon pemudik yang ada di sini. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya kak siapa? Halo, nama saya Hani Latifah Isnaini. Kakak udah berapa kali nih ikut program mudik gratis ini? Tahun lalu sama tahun sekarang, jadinya udah 2 kali ya. Gimana nih? Susah nggak buat dapetin tiketnya? Susah banget kak, soalnya kan tahun kemarin kan bisa langsung masuk. Kalau ini kan langsung harus ada waktunya, terus nunggu sampai jam 8 tuh sampai jam 1 baru bisa kebuka. Berarti dari 8 pagi sampai jam 1. Ini kakak mendaftarkan berapa keluarga nih? Untuk saya itu 3 keluarga. 1 kepala keluarga, saya sama bawa bayi. Oke, rencana mau kemana nih kak? Ke Wonogiri. Mungkin ada harapan kak dengan adanya mudik gratis kali ini? Harapan saya buat kedepannya bisa mudik gratis lagi, terus kuotanya juga menambah gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Hani Latifah atas waktunya. Tentunya program mudik gratis ini sebagai komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung keselamatan perjalanan dan juga meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masa arus mudik dan juga arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu ada untuk Anda yang ingin mudik bawa motor tapi tidak ingin capek panas-panasan berkendara, bisa memanfaatkan mudik gratis ataupun mudik motor gratis pakai kereta. Bagaimana caranya? Jessica Winoto punya informasinya untuk Anda. Ya, baik pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah membuka program mudik motor gratis 2026 bagi pemirsa yang ingin melakukan mudik membawa motor kendaraan dapat mengikuti program ini langsung. Dan untuk pendaftaran telah dibuka mulai pada tanggal 1 Maret hingga 29 Maret 2026. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pemirsa dapat mengikuti program ini melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi dari Kementerian Perhubungan maupun DJKA, ataupun mengikuti pendaftaran
pendaftaran secara offline langsung ke stasiun-stasiun yang telah ditunjuk untuk menjadi posko pendaftaran program Motis ini. Lalu pemirsa yang kami sampaikan untuk stasiun-stasiun yang menjadikan pendaftaran antara lain ada Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Stasiun Depok Baru, Kiara Condong, lalu juga ada pun yang ada di luar kota yaitu di Stasiun Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kertorejo, Kelempuyangan, Prosari, dan Madiun. Pemirsa, untuk dapat kami sampaikan juga untuk mengikuti program ini pun ada pun syarat dan ketentuan bahwa peserta harus mendaftar sendiri, antara lain dengan arti tidak mendaftarkan orang lain. Dan selain itu pun tidak boleh terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya. Dan setelah mendaftar online, peserta wajib melakukan verifikasi di posko sesuai waktu yang dipilih. Adapun dokumen-dokumen yang harus dibawa juga yaitu ada KTP, kartu keluarga, dan juga SIM C. Pemirsa, dapat kami sampaikan juga untuk waktu pelaksanaan atau keberangkatan ini terbagi menjadi 2 kloter, yaitu ada di tanggal 13 hingga 19 Maret 2026, dan kloter kedua mulai dari tanggal 24 hingga 30 Maret 2026. Dan untuk program ini pun pemerintah menyediakan 2 tiket orang dewasa dan 1 tiket untuk infan atau anak di bawah 3 tahun. Dan untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat juga akses ke situs resmi dari Kementerian Perhubungan maupun DJKA. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Di tengah situasi Perang Timur Tengah yang semakin memanas, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden pendahulunya ke Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam. Tampak hadir di Istana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu hadir juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Meski demikian, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di Istana. Selain mantan Presiden dan Wapres, hadir pula sejumlah menteri dan ketua umum partai politik. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Indonesia terus mencermati eskalasi perang di Timur Tengah. Sejumlah pihak telah mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak lengah dengan dampak perang, terutama terkait dengan ancaman kenaikan harga minyak dunia dan defisit anggaran yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi di dalam negeri. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, banyak cara unik yang dilakukan pengurus masjid untuk memfasilitasi jamaah, terutama lansia, agar bisa menikmati ibadah saat Ramadan. Di Klaten, Jawa Tengah, salah satu masjid sengaja menggunakan mobil golf untuk menjemput jemaah lansia agar bisa beribadah khusyuk di masjid. Setengah jam sebelum memasuki waktu azan, seorang operator mobil golf listrik sigap menjalankan tugasnya menjemput jamaah lansia di komplek perumahan Belangwetan, Klaten Utara. Ia pun berkeliling menjemput satu persatu jemaah untuk dibawa menuju Masjid Sunan Kalijaga. Sambil membunyikan lonceng sepeda kecil, operator memanggil warga untuk bersiap karena jemputan sudah datang. Mobil dengan 6 tempat duduk yang biasanya melaju di lapangan golf kini diubah fungsinya. Ide mobil antar jemput ini berawal dari pengalaman salah satu warga saat umroh di Mekah. Dari situ pengalaman diterapkan dengan menyewa mobil golf di salah satu tempat persewaan di Yogyakarta. Ya nggak ke masjid, jalan saja saya pakai tongkat. Iya. Akhirnya bisa ke masjid lagi. Iya. Dan saya ke masjid tadi dan tapi itu senang sekali ada fasilitas begini. Di antara jamaah yang mengusulkan, karena sini banyak orang-orang yang tua, bagaimana kalau diadakan penjemputan dalam bulan Ramadan ini biar bisa bersama-sama berjamaah. Keberadaan mobil golf ini pun sangat dirasakan jamaah dan berharap penjemputan terus dilakukan. Tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja, sehingga jamaah lansia bisa beribadah bersama warga lainnya di masjid. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.